Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fauzan dari Prodi Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 52023121239. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang pendidikan politik untuk menjadi warga negara yang baik di era digital. Era digital telah merubah berbagai aspek kehidupan, termasuk cara warga negara berinteraksi dengan sistem politik. Internet dan teknologi digital memfasilitasi akses informasi, komunikasi, dan partisipasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah perubahan ini, pendidikan politik menjadi semakin penting untuk membekali warga negara dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Video ini akan membahas pentingnya pendidikan politik di era digital dan bagaimana implementasinya untuk menciptakan warga negara yang baik. Pentingnya pendidikan politik di era digital. Pendidikan politik adalah proses yang memungkinkan individu memahami sistem politik, hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta cara-cara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Di era digital, pendidikan politik menjadi sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, akses informasi yang melimpah. Di era digital, memungkinkan akses mudah dan cepat ke informasi politik. Pendidikan politik membantu warga negara memilih informasi yang benar dan relevan dari informasi yang menyesatkan atau palsu. 2. Partisipasi politik digital. Teknologi digital menawarkan berbagai platform untuk partisipasi politik seperti media sosial, petisi online, dan forum diskusi. Pendidikan politik membekali warga negara dengan keterampilan untuk berpartisipasi secara efektif dan etis di ruang digital. 3. Ancaman terhadap demokrasi. Di era digital, ancaman terhadap demokrasi seperti disinformasi, propaganda, dan serangan cyber meningkat. Pendidikan politik menjadi peningkatan kesadaran dan keterampilan warga negara untuk mengenali dan mengatasi ancaman-ancaman ini. Selanjutnya, tujuan pendidikan politik. Tujuan utama dari pendidikan politik diantaranya adalah 1. Berpengetahuan, memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta isu-isu politik yang sedang berkembang. Yang kedua, kritis, mampu berpikir kritis terhadap informasi dan isu politik, serta mampu menganalisis kebijakan dan tindakan politik secara objektif. 3. Partisipatif, aktif berpartisipasi dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, organisasi masyarakat, maupun partisipasi di media sosial. Yang keempat, bertanggung jawab, menggunakan teknologi digital dengan bijak dan bertanggung jawab, serta berkontribusi positif terhadap kehidupan demokrasi. Implementasi pendidikan politik di era digital. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan dalam pendidikan politik di era digital. 1. Integrasi teknologi dalam pendidikan. Memanfaatkan teknologi digital seperti e-learning, webinar, dan platform media sosial untuk menyampaikan materi pendidikan politik. Teknologi dapat membuat pendidikan politik lebih interaktif dan menarik bagi generasi muda. 2. Pendidikan literasi media. Mengajarkan keterampilan literasi media untuk membantu warga negara mengenali berita palsu, propaganda, dan informasi yang menyesatkan. Literasi media juga penting untuk memahami dinamika komunikasi politik di era digital. Yang ketiga, kolaborasi dengan berbagai pihak, pemerintah, institusi pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan media massal. Masa perlu berkolaborasi untuk menyediakan program pendidikan politik yang komprehensif dan berkelanjutan. Yang keempat, penggunaan metode partisipatif. Menggunakan metode pembelajaran partisipatif seperti diskusi kelompok, simulasi politik, dan debat untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan berargumen. Yang kelima, penekanan pada etika digital. Mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam kurikulum pendidikan politik sehingga warga negara memahami pentingnya etika dalam penggunaan teknologi dan berinteraksi di ruang digital. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Meskipun pendidikan politik sangat penting, implementasinya tidak bebas dari tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi
Di antaranya, satu, akses terhadap teknologi. Tidak semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan akses yang merata terhadap teknologi agar pendidikan politik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Yang kedua, kesenjangan digital. Perbedaan kemampuan menggunakan teknologi antara generasi tua dan muda bisa menjadi hambatan. Pelatihan dan program khusus untuk kelompok yang kurang terbiasa dengan teknologi perlu disediakan. Yang ketiga, keberagaman konten pendidikan politik harus mencakup berbagai perspektif untuk menghindari bias dan memastikan bahwa warga negara mendapatkan pandangan yang holistik tentang isu-isu politik. Selanjutnya, kesimpulan, pendidikan politik di era digital sangat penting untuk membantu warga negara yang berpengetahuan, kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab dengan memanfaatkan teknologi digital, mengajarkan literasi media, dan mengadopsi metode pembelajaran partisipatif yang menekan nilai-nilai etika digital. Tujuan tersebut dapat dicapai, namun perlu adanya upaya kolaboratif dan komitmen dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan yang ada. Hanya dengan pendidikan politik yang efektif, kita dapat memastikan bahwa warga negara siap menghadapi dinamika politik di era digital ini dan berkontribusi secara positif dalam demokrasi. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.